Katakan lagi sebelah kiri kananmu, Bapa mengasihimu. Saudara, kalau beberapa minggu Anda belajar Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, Anda masih ingat? Setuju katakan amin? Yang masih ingat katakan amin? Katakan sebelah kiri kananmu, jangan sampai lupa. Oke. Hari ini kita mau belajar satu hal yang penting, apa yang menghalangi orang untuk tidak mau menjadi muridnya Bapa. Jadi ada faktor yang membuat orang itu begitu sulit untuk menjadi muridnya Bapa. Mau jadi Kristen bisa Kak. Tapi untuk jadi muridnya Bapa itu begitu sukar dan sulit. Pasti ada yang menghalanginya. Katakan sebelah kiri kananmu. Pasti ada yang menghalangi. 1, 2, 3. Ngomong kuat. Ngomong kuat dulu. Lagi. Iya, pasti ada yang menghalangi. Setiap pemberitaan sabda Bapa atau firman Tuhan dalam berbagai situasi, mau di ibadah seperti ini, di gerejamu, atau di KPIK atau di KKR, sebenarnya punya satu target dan tujuan, yaitu semua orang yang mendengar sabda Bapa menjadi percaya kepada Dia dan mengambil keputusan untuk menjadi murid. Ada amin? Sekali lagi, kita ikut ibadah di gereja, di tempat ini, ataupun ada KKR atau kegiatan rohani apapun, di mana ada Injil diberitakan atau sabda Bapa disampaikan saudara, itu sebenarnya punya satu tujuan, yaitu mereka mendengar dan menjadi percaya. Setelah percaya kakak, mereka menjadi murid kak. Setelah mereka menjadi murid mau jadi apa? Serupa dan segambar dengan Bapa. Jadi ada target, ada tujuan. Makanya kamu baca di Matius 28 itu bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Kata pergilah itu kan ada sesuatu yang dikerjakan, ada sesuatu yang disampaikan. Berarti sabda yang disampaikan. Setuju katakan amin. Kebenaran yang disampaikan kepada banyak orang sehingga mereka menjadi percaya dan mereka mengambil sebuah keputusan untuk menjadi apa? Katakan jadi murid. Target dari murid itu harus jadi apa? Serupa, segambar dengan Bapa. Lukas 16 ayat yang ke-40 bilang apa? Seorang murid tidak akan pernah sama seperti gurunya. Sekali lagi, seorang murid tidak akan sama seperti gurunya. Tetapi kalau dia sudah selesai proses belajarnya, maka dia akan sama seperti gurunya. Berarti saudaraku, jadi murid targetnya untuk jadi apa? Serupa dan segambar dengan Bapa. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Itu targetnya. Target Bapa kita. Tapi pertanyaannya, emangnya mau jadi murid itu gampang? Hari ini lu dengar firman Tuhan, hari ini lu percaya, kemudian langsung lu jadi murid? Kan tidak kakak. Ada hal-hal yang membuat kamu menjadi sukar dan sulit untuk menjadi murid. Banyak kakak faktornya. Mari kita buka dulu Markus. Ini kita ambil kisah di Markus 4 ini kakak, tentang seorang penabur. Markus 4 ayat yang ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke, penabur itu menaburkan sabda Bapa atau firman Tuhan. Anda baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat yang ke-14 sampai dengan 20. 1, 2, 3. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan.
Saudara perhatikan dari 4 hal ini kakak, Anda bisa melihat bagaimana orang itu begitu sulit untuk menjadi seorang murid. Ada banyak faktor kak. Semua kita kan bisa mendengar firman Tuhan itu dari berbagai macam tempat, betul tidak? Makanya di sini ada perumpamaan dari Papa kita tuh, ada yang ditabur di pinggir jalan kak, ada yang di batu-batu, ada banyak tempat yang sabda Bapa ini disampaikan kak. Itu pertama, arti lurus. Yang kedua ini bicara juga dengan hati orang. Hati orang ini ada yang sama kayak batu, hati orang ini ada yang sama kayak semak duri, hati orang ini sama, hampir sama juga seperti di pinggir jalan, atau hati orang yang seperti tanah yang subur. Nah, jadi faktor utama untuk orang itu tidak bisa jadi muridnya Bapa apa? Faktor luar atau faktor dalam? Eksternal atau internal? Ini bahasa agak gaul sedikit. Eksternal atau internal? Luar, contoh bahasa Indonesia, eksternal itu luar. Internal itu dalam. Kasih tahu sebelah kiri, makanya orang tuh suruh sekolah. 1, 2, 3. Sekali lagi saya ingin Anda simak ini baik-baik. Semua orang itu suka sekali beribadah, dengar firman Tuhan, pergi KKR, KPI, gereja, segala macam. Sebenarnya targetnya adalah apa? Ingat, saya ulang lagi nih. Semua orang yang mendengar berita Injil ini, berita sukacita keselamatan ini, targetnya adalah supaya kamu menjadi percaya kepada Dia yang diwartakan, yang diceritakan oleh pengkhotbah, pendeta, penginjil. Supaya mereka semua menjadi percaya. Oke. Mereka menjadi percaya, habis itu selesai tidak kak? Ada fase yang berikut lagi, yaitu menjadi murid. Matius 28 bilang apa? Pergilah, beritakan Injil kemana-mana, betul kosonde? Buatlah mereka menjadi apa? Berarti targetnya jadi murid kak. Setelah jadi murid mereka harus menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak akan pernah jadi sama seperti gurunya. Tetapi lihat, dia ketika selesai menyelesaikan pelajarannya, maka dia akan menjadi serupa dengan gurunya. Atau sama seperti Bapa. Setuju katakan amin? Oke. Itu targetnya. Beritakan Injil, jadi murid dan menjadi serupa dengan Bapa. Lihat targetnya jelas loh. Bapak kita punya target yang jelas bagi mereka yang mendengar sabda Bapa, yang menjadi percaya. Fase berikutnya adalah menjadi murid. Setelah menjadi murid Anda diajar, Anda diproses di situ. Anda mengalami ujian demi ujian di situ. Dan sampai Anda lolos. Setelah Anda lolos, Anda menjadi serupa dengan Dia. Itu target akhirnya. Setuju katakan amin. Anda kembali kepada posisi sebelum Adam jatuh dalam dosa. Yaitu serupa dan segambar dengan Bapa. Tapi pertanyaannya dan menjadi persoalannya, bisakah kita menjadi murid hanya sekedar percaya habis itu jadi murid? Atau hanya dengar firman langsung jadi murid? Tidak. Tidak segampang itu. Kamu lihat ini tentang penabur ini, yang menabur, yang memberitakan Injil ini, dia khotbah pokopaka di situ. Dia beritahu tentang siapa penciptamu yang kudus dan yang benar. Sekarang pertanyaannya, di sini dia beri contoh, ada benih sabda Bapa itu yang jatuh di pinggir jalan kakak. Coba lihat sebelah kiri kananmu, pinggir jalan. Pinggir jalan, kasih tahu dia. Hei, pinggir jalan. Oke, pinggir jalan kan bebas toh, hambatan tidak ada, bebas hambatan, tidak ada orang yang bilang ini saya punya, itu saya punya, tidak ada. Pinggir jalan nah. Lupa uang 100.000 jatuh di situ, di pinggir jalan. Orang ambil, kemudian bilang itu beta punya. Beta ambil tidak ada pemilik. Lu ada bukti bahwa itu lu punya. Kecuali itu uang itu ada tulis namanya lu di situ baik. Kemudian ada tanda tangannya lu di situ. Kan tidak ada. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Oke, penghalang yang pertama itu dari yang luar. Kasih tahu setan. Mari kita baca ayat 15. Penabur itu menaburkan firman, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu apa? Datanglah iblis, setan Swanggini, dan mengambil firman yang baru ditaburkan mereka. Nah ini begini, kau dengar sini, kau menangis, kau angkat tangan, haleluya, itu nanti sukacita gitu.
Keluar dari sini. Orang tanya, dapat apa di dalam? Nah itu setan sudah belum keluar, baru 5 langkah. Dia langsung setan ambil memang. Orang ini mengalami perubahan tidak? Tidak. Jadi faktor pertama eksternal ya. Ada yang tunggu lutu di luar. Bukan manusia saja. Tapi setan. Coba lihat sebelah kiri kan. Setan. Iya. Setan dengan berbagai macam cara. Dia akan mengambil semua sabda Bapa. Yang benar dari Bapa. Yang sudah lu dengar. Yang sudah lu respon misalnya. Ini respon juga nih. Bukan tidak respon Kak. Keluar tapi begitu saja dia hilang. Sehingga tidak mengalami perubahan dalam hidup. Lihat faktor pertama iblis loh. Jangan jadikan diri kamu itu makanan empuknya setan. Saya pernah lihat Tom and Jerry. Tom and Jerry, Tom kalau lihat Jerry itu bagaikan bebek yang lagi sudah siap dimakan. Ayam panggang, waduh. Aneh-aneh ini film ini. Nah, iblis itu begitu. Dia datang itu, dia seperti singa kan. Dia lihat manusia ini, aduh ini pahanya, aduh kepalanya enak kalau dibikin soto ke apa nih. Kikil ke apa. Lihat, saya ingin bawa kamu supaya gampang mengerti begitu. Jangan sampai kamu jadi mangsa yang paling empuk dan gampang dimakan. Katakan sebelah kiri kanan. Jaga lupung diri. Setan itu kemana-mana cari yang bisa dimakan. 1, 2, 3. Jadi kalau dengar sesuatu khotbah dari siapapun, pendeta kah, hamba Tuhan kah, siapapun yang kamu dengar yang baik, ambil itu, kemudian renungkanlah itu. Kenapa? Setan ini akan ambil secepat kilat kakak. Ingat setan itu punya banyak trik. Setan itu punya banyak cara bagaimana sabda Bapa ini yang kau dengar ini itu tidak masuk betul dalam lubung hati dan pikiran, atau masuk tapi sonde tahan lama. Dia kehilang cepat begitu sah. Ada banyak hal kan? Lewat apa coba? Kalau lu punya pacar belum datang jemput lu di sini, lu mulai SMS. Beto setunggu lu ini 1 jam. Lu di mana? Kalau lu bilang sudah dekat, kau belum sampai. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Firman Tuhan hilang. Kenapa? Sudah digantikan posisinya dengan lupu emosi, dengan lupunya marah-marah. Maka iblis bilang begini, hore. Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Iblis itu mau makan lu tiap hari. 1, 2, 3. Karena iblis tahu kalau lu merespon dengan baik, lu bisa jadi muridnya Bapa. Setuju katakan amin. Hati-hati kakak. Makanya kalau kamu mendengar sesuatu yang begitu menguatkan kamu, ambil itu dan simpan baik-baik dan jaga sedemikian rupa. Bukan kau bilang begini, gampang Tuhan jaga. Yesus kasih lu yang harus jaga. Setuju katakan amin. Makanya mata lu harus lihat yang baik, telinga lu harus dengar yang baik. Lu punya pikiran juga harus punya pikiran yang benar. Setuju katakan amin. Supaya apa yang kau terima itu kau bisa hidupi, bisa tinggal di dalam kamu dan bisa menghasilkan buah. Kalau sonde setan yang ambil sek. Makanya jangan heran orang pergi ke gereja, orang pergi ke persekutuan, orang pergi ke KKR, KPI, pulang. Karena mana terus pada itu lucu mati. Ya kata pernah urus KKR di Polda sana, beberapa tahun yang lalu. Lu pikir lu ada datang kau dengar khotbah, minum sopi di belakang sana. Pendeta dari jauh ada khotbah hujan angin belakang, kemudian lu bilang gini, satu sloki dulu. Kita dengar firman ini kalau son pakai ini berat. Jadi beta dan kawan bilang ini orang ini datang kau mau minum mabuk di sini. Ada lagi di mana? Di Gor. Orang ada KKR ini, ada anak di sini juga. Tapi sekarang dia sudah di Kalimantan sana. Ini yang main bass, ini punya om. Mabok parah di Bufo sana. Baterai, gue berhenti khotbah. Oh betul. Ini kakek, berhenti khotbah. Oh itu apa ini? Orang Sutogor, Depok orang. Orang tahu dan saya, jadi orang telepon, kakak tolong datang. Ini bahaya, ini anak sudah mau dengar orang. Jadi
Saya datang, saya berteriak. Dai! Itu saya dari Korem, saya berteriak. Dai! Dia bisa dengar dalam keadaan mabuk, dia dengar. Wih, kakak yang datang. Kurang ajar pok. Padahal ada pok orang. Pulang sana. Orang ada KKR, lu mabuk. Ini kita mau bertobat nih. Ay, putar balik lu. Masa orang mau lihat. Model begini, iblis makan mati. Kasih tahu sebelah kiri kan, hati-hati. Jangan sampai lu datang di sini juga ada masalah. Iblis makan lu. Jadi mau lu dengar apapun juga terpental kakak. Makanya kenapa lu datang tuh harus siap hati betul-betul. Siap benteng diri baik-baik betul. Setuju katakan amin. Bukan berarti biar beta ada masalah tiap hari sini, ini pasti ada masalah. Pas mau ibadah hari Minggu itu pasti ada masalah. Kasih tahu sebelah kiri kan, itu lu sengaja. Makanya lu mau datang ibadah karena memang lu sengaja. Kafik bilang tuh kalau kau ada masalah kasih tinggal nah. Biar suka tahu selesaikan masalah tiap hari sini itu pasti ada masalah. Kasih tahu sebelah kiri kanan, itu setan semakan lu. 1, 2, 3. Jadi jangan sampai sabda Bapak ini hanya jatuh di pinggir jalan kak. Tidak boleh ya. Ada amin? Kenapa iblis musuh kita ini terus bekerja kakak? Kenapa dia terus bekerja? Dia tahu targetnya Bapak itu apa. Dia tahu tujuan Bapak itu apa buat kamu. Dia tahu kenapa salib itu ditegakkan. Dia tahu kenapa ada pengampunan yang dilahirkan Bapak lewat salib itu kakak. Dia tahu itu semua targetnya apa. Kamu kembali menjadi serupa dan segambar dengan Bapak. Makanya dia akan berjuang sedemikian rupa agar kamu tidak sampai pada posisi menjadi murid dan menyelesaikan kamu punya proses pemuridan itu dan menjadi serupa dengan dia. Dia akan berjuang kakak supaya kamu gagal. Makanya jangan jadi anak muda yang pemalas. Jangan jadi anak muda yang sontoloyo. Jangan jadi anak muda yang cepat galau tuh. Coba lihat sebelah kiri kan. Makanya orang galau tuh kan ujung-ujung pasti kekasih. Galau. Lu kenapa nih? Wih, kehilangan besti. Coba lihat sebelah kiri kan nih. Lu galau yang makanya setan makan matisan lu. Sudeng arwat kiri kanan juga tetap sama. Anak muda ini kan jatahnya 2 saja. Kalau bukan relationship, hubungan pacaran, ya pekerjaan lah, masa depan biasa begitu. Jadi kalau pacaran ini sudah harba biru. Sesuai toy orang lah. Dulu belum ada pacar, ketong di mana lu di situ. Ketong ada makan rujak, lu juta soso di situ. Pokoknya ketong bikin apa lu juga ada, tuh betul kau deh. Ada yang bilang begini, kak, sejak dia punya pacar, lihat, selalu omong, sejak dia punya pacar, dia berubah kak. Dia mulai membatasi dia pun diri dengan ketong SMS dan WA juga dia jawabnya iya. Biasanya kalau ketong su WA dan dia, woi dia panjang lebar dan ketong. Tapi ini kak berbeda sekali. Sejak dia punya pacar. Jadi saya bilang begini, berarti dia punya pacar itu bukan jodoh. Kok begitu kak? Iya. Masa kalau orang itu mengenal seorang yang baru, dia meninggalkan teman-temannya yang lama yang selalu bersama dalam suka dan duka. Berarti orang yang baru itu datang apa? Menghancurkan hubungan yang begitu baik yang terbangun antara seorang teman dengan teman yang lain. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, itu setan. Ada amin? Ya galau. Deson sama. Coba WA dia dulu. Kak, Deson sama kayak dulu lah. Ingat ya teman kalau memang belum kuat pacaran jangan pacaran. Kalau belum kuat mental dulu toh. Iya toh. Kalau orang belum kuat mental pacaran ini harba biruk. Nah orang kupambil harba biruk itu artinya sembarangan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, nanti otak kemana-mana. Nanti ada firman Tuhan yang datang menyentuh hati lu nangis. Bukan firman itu yang menyentuh hati, tapi lu ingat apa yang terjadi di sana. Setan makan matisan lu, kasih tahu. Setan makan matisan kita. 1, 2, 3. Hanya gara-gara hubungan. Jadi hati-hati. Sabda itu harus betul-betul hidup dalam kamu. Yang kedua, saya cepat aja. Apa yang bisa menghalangi kamu? Lihat ayat yang ke 16. Baca 1, 2, 3. Ialah orang-orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan apa? Saya bilang amin, kamu bilang yes. Katakan amin. Yes.
Mau jadi anak muda yang diberkati? Yes! Putar balik lu keluar di sana. Lu pacaran harba biru, lu mulai rogo orang pu anak nona, lu juga rogo itu anak laki-laki. Ada perempuan yang rogo laki nah. Laki bilang, jangan nona, jaga hati. Ada laki-laki yang rogo nona, ada banyak. Iya toh? Kamu ini jangan munafik semua. Kasih tahu sebelah kiri kanan, Kristen yang benar, jangan Kristen yang putar balik saja. Lu kelihatan kudus padahal penipu, keturunan ular beludak, fasik, munafik. Lu pi gereja ini sama ke majelis besar saja. Tapi lu pukul istri, gila. Orang dengar firman, orang khotbah keras begini, bebul pada berdiri. Wih, dia kalau khotbah tuh katong keker mana kok? Begitu su. Tapi lu sudah alami apa-apa. Katong telinga ini panas. Nah, ada yang panas, ada yang belum ikat. Itu artinya apa? Respon sukacita. Ini kata Alkitab. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Dia mendengar firman Tuhan itu. Dan segera apa? Langsung terima. Ada kata di belakang lagi. Dengan gembira. Kalau ibadah anak muda kan orang sukacita. Mari anak muda, semangat. Yes! Ada amin. Yes. Saya percaya kamu pernah ikut toh? Kakak, apakah itu baik? Baik-baik aja. Tapi yang menjadi persoalannya, Anda mengalami dia atau tidak? Karena ayat yang ke-18. Ayat 17, sorry. 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan. Mereka respon cepat. Ada amin, yes. Ayo kita kumpul untuk kita bersekutu. Ya kakak. Di depan kita, beta pasti bisa kak. Beta akan berubah kak. Ya, itu ada satu Papua nama Samuel itu. Dia menyanyi sini, saya akan berubah. Saya sudah berubah ini. Jadi kasih tahu Samuel, bertobatlah sungguh-sungguh. Sebelum murka Bapa turun dari langit. Ya toh? Haleluya, amin. Kak, beta rasa beta harus berubah. Tapi berjalannya waktu lu lihat. Dia tidak berakar dan tidak tahan. Dia hanya tahan, tahan tumbuh sedikit. Ketong lewe ada tunas. Tunas artinya semula ada sedikit perubahan. Baju suganti, celana suganti, handphone baru, kacamata baru. Jalan itu sudah begini. Jalan suka pejabat besar dari sana. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati. Ini faktornya sudah internal. Tadi faktornya eksternal. Ada yang dari luar ambil itu sabda. Tapi sekarang ada yang dari dalam kak. Anda boleh merespon dengan cepat. Tapi ada satu persoalan. Itu berakar tidak di dalam kamu. Kenapa? Kalau tidak berakar, dia tidak akan tahan lama kakak. Karena akar itulah yang akan menopang tumbuhan itu akan bisa bertahan lama. Itu pengaruh akar kak. Makanya kenapa Alkitab berkata, hendaklah engkau diam di dalam dia, berakar di dalam dia, sampai engkau menghasilkan buah. Kenapa? Karena akar itu yang akan membuat engkau bertahan. Kenapa? Akar pohon itu kan dia akan mencari sumber nutrisi, sumber air. Sehingga pohon itu akan bertahan sampai menghasilkan buah. Saudara bisa bayangkan kalau pohon itu hanya akarnya sepotong saja. Dia tumbuh tapi tidak tahan lama kak. Kelihatannya jadi pohon tapi tidak tahan lama. Tidak tahan lama artinya apa? Tidak bertahan, tidak kuat, tidak kokoh. Waktu datang masalah, waktu datang persoalan, waktu datang himpitan, waktu datang gangguan, cobaan. Woi, kasih tahu sebelah kiri kananmu. Dia yang akan pertama-pertama akan meninggalkan Bapa. Saudara, faktor internal itu sangat mempengaruhi kak. Kamu bisa layak menjadi murid atau tidak. Setelah percaya itu kan ada fase lagi menjadi murid. Ketika kamu merespon sabda Bapa, kamu harus bikin apa? Harus bisa memastikan apa yang kamu dengar itu bertumbuh dengan baik dan berakar dengan baik. Kalau tidak nasibnya model ini orang yang mendengar sabda habis itu tidak bertumbuh dengan baik. Dia dengarnya cepat. Siapa di sini yang sudah meninggalkan pelayanan? Dia angkat tangan dengan air mata, nangis-nangis. Hati waktu itu dia kepingin kembali.
Tetapi apa yang terjadi? Untuk kembali, dia merasa begitu sukar dan sulit. Padahal gampang aja, tinggal lu datang tuh kembali. Coba saya tanya, apa yang? Lu pergi, habis itu lu tinggal datang kembali. Apa yang susah? Coba saya tanya. Nanti orang bilang apa? Nanti kakak dong bilang apa? Beta ini memang lu pun itu tampeleng. Soalnya ada orang tidak ada. Kalau ada hamba Tuhan yang model begitu, memang dia bukan hamba Tuhan. Dia mau cari orang yang perfect, orang yang mau memperbaiki diri, bilang keluar, kau cari tempat lain. Kau tidak layak di sini. Kan tidak ada yang seperti itu, Kak. Ingat, hati-hati loh. Jangan sampai kamu menjadi orang yang cepat-cepat merespon sabda Bapa, tapi kamu tidak masukkan itu dalam hidupmu dan dia bertumbuh dan berakar, Kak. Kamu harus jadi orang yang menjadi pribadi yang cepat menangkap dan simpan dalam diri kamu. Wajibnya. Kenapa? Kalau tidak bisa jadi murid, kakak. Lu hanya terputar dalam aktivitas agamawi lu. Tahu aktivitas agamawi tahu? Hari Minggu ke gereja, itu aktivitas. Ke persekutuan, itu aktivitas agamawi semua. Rohani orang Kristen yang biasa orang Kristen lakukan apa? Minggu pergi gereja, ada persekutuan di rumah, iya. Ada kebaktian remaja, pemuda, iya. Ada kebaktian rayon, iya. Semua lu pergi habis. KKR di mana program kaum bapak, kaum wanita, kaum muda, segala macam lu ikut habis. Ya toh? Itu semua yang dilakukan di dalam komunitas Kristen, Kak. Tapi menjadi persoalan dan pertanyaannya, lu mengalami perubahan dan menghasilkan buah kosonde. Jangan sampai lu pun diri itu seperti batu-batu ini. Lu di mana ketong foto, ada kan beta pernah cerita ada orang yang di mana saja orang foto persekutuan di mana, pasti di muka tuh ada. Iya, saya kan selalu lihat teman-teman saya foto di sini, pas foto, kok dia ada? Saya buka lagi di sebelah lagi, kok dia lagi? Buka lagi, dia lagi. Buka dia sementara bersaksi, kok dia lagi? Di mana ada persekutuan di situ ada dia. Nanti ada di persekutuan mana pasti Anda lihat muka yang sama. Selalu ada. Apakah mengalami perubahan? Coba lihat hidupnya bagaimana. Coba lihat karakternya. Kan dari buahnya lah orang tahu orang ini dari Bapa atau bukan. Ada amin? Bukan dari kata-katanya yang bagus. Bukan dari ketika dia menyampaikan sesuatu masukan buat kamu. Hati-hati loh. Hati-hati kata Alkitab. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu kasih nasihat itu indah, kakak. Kasih nasihat itu baik. Baik loh. Bukan tidak baik. Tapi ya hati-hati kata Alkitab. Orang fasik itu paling dibenci Bapa. Orang fasik itu orang yang tahu firman Tuhan. Orang yang mengerti dan mengenal Bapa. Tapi tidak mau hidup di dalamnya. Nah ini orang fasik. Cepat-cepat mendengar firman Tuhan. Cepat-cepat merespon. Tapi dia tidak mau hidup di dalam firman itu. Makanya yang kedua ini golongannya orang fasik. Kamu jangan sampai jadi orang fasik. Orang fasik tidak bisa jadi muridnya Bapa. Karena dia bertentangan dengan Bapa. Tidak mau diajar. Kenapa? Sudah terima semua banyak hal. Beta sudah tahu. Akhirnya tidak menjadi orang yang tunduk dan taat sama Bapa. Ingat, mau jadi murid, penghalangnya ada di diri kita salah satunya. Tadi faktor di luar, sekarang di dalam diri. Siapkan hatimu baik-baik. Setuju katakan amin. Supaya kamu bisa mengalami dia, bertumbuh di dalam dia dan berakar dan menghasilkan buah. 3. Ayat 18. Sebelum ayat 18 kita baca ayat 17b dulu. 1, 2, 3. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Mereka apa? Cepat murtad. Kan cepat-cepat terima, cepat murtad, Kak. Hati-hati. Jadi kekristenan itu dibuktikan dengan apa? Penganiayaan, penderitaan, kesulitan, kesukaran dalam hidup. Lu bertahan dan mempertahankan iman lu atau sonde. Karena banyak orang kalau sudah sulit, dia pakai celana pendek. Nah, bukan celana pendek, cara pendek. Nah. Jalan pendek, jalan pintas, jalan pendek. Jalan pintas. Mulai songgo di Gunung Kawi. Kata su bikin usaha mah. Sonde jadi. Jadi nih. Tidak jadi. Su pergi di sini, sonde jadi. Maka pergi Gunung Kawi. Supaya jadi penglaris. Itu seibabi.
Coba lihat sebelah kiri kanan. Satu hari 12 ekor. Ayat 18. 1, 2, 3. Dan yang lain semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu dan tipu daya kekayaan. Berarti apa? Sudah ada pohon. Setuju, katakan amin. Sudah ada pohon besar. Tapi lihat, tidak menghasilkan buah. Kamu masih ingat peristiwa ketika Bapak kita mengutuki. Ya, hidup itu mengutuki pohon ara. Dari jauh pohon itu bagus sekali. Dari jauh dia lihat itu, waduh, dia pun daun hijau lebat sekali. Pikirnya Bapak bahwa itu banyak buahnya karena dia lagi lapar. Maka dekat-dekatlah Bapak kita ini di pohon itu. Astaga, dilihatlah pohon itu tidak ada menghasilkan buah. Yang ada hanya cuma daun yang lebat. Maka dibuat apa? Bapak bikin apa? Kutuklah pohon itu. Besok pagi orang lewat di jalan yang sama, di tempat dekat itu pohon. Pohon itu sudah kering dari ujung daunnya sampai ke ujung akarnya. Kering semua dan mati. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Lu jadi Kristen tapi tidak menghasilkan buah, lu kering dari atas sampai bawah. 1, 2, 3. Kering apa coba saya tanya? Lu kering segala hal. Bikin apa saja sudah berhasil. Doa apa saja lu sudah ada jadi apa-apa. Kering toh? Sekarang saya tanya Anda. Kalau dia pohon ini tidak lagi menemukan sumber air. Kasih mati dia punya sumber air. Semua di sekeliling dia jadi tandus habis. Pohon kering kak. Kering dan mati. Gara-gara tidak menghasilkan buah. Jadi Kristen itu menghasilkan buah. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Menghasilkan buah bukan aktivitas yang banyak. 1, 2, 3. Bukan aktivitas rohani yang banyak. Orang pergi gereja lu juga ikut. Orang pergi persekutuan ikut. Ada kakek di mana? Di situ. Ikut. Tapi lu nothing. Saudara apa-apa. Saudara ada apa-apa yang lu hasilkan. Tidak ada buah yang lu hasilkan. Kak. Ini sama seperti orang yang benih firman itu ditaburkan di mana? Semak-semak. Oke, minggu depan saya akan bahas khusus kekhawatiran. Jadi secara medis saya kasih kamu semua lengkap. Jadi kekhawatiran itu, ini kan dibilang datangnya kekhawatiran dunia. Tadi saya tuh renungkan, saya sudah punya pengajaran saya. Itu tentang kekhawatiran secara khusus. Terlalu banyak di situ. Saya sudah kirim kasih mereka di belakang, tapi hati saya bilang jangan dulu. Minggu depan supaya kamu bisa mengerti. Kekhawatiran dunia itu bahaya kak. Karena orang biasa bilang, oh kekhawatiran itu hanya cuma rasa takut. Tidak. Saya akan bahas kekhawatiran itu dari posisi yang positif dengan posisi yang negatif. Positif secara rohani, secara alkitabiah seperti apa. Yang negatif seperti apa. Sampai kau punya kehidupan, kau bisa tahu nanti kau tuh orang khawatir atau bukan. Minggu depan. Tapi hari ini kekhawatiran dunia itu hanya membuat kamu menjadi orang yang tidak bisa menghasilkan buah. Lu kelihatan bertumbuh, lu kelihatan ini daun tuh lebat. Su pernah lihat daun lebat tapi tidak ada buah. Lu jengkel dan emosi kau sonde. Beta kalau lihat beta pohon jambu di depan itu. Dia kalau tidak berbuah dia bilang lu kurang ajar. Lu ini beta tanam setengah mati. Orang berdoa di bawah ini pohon terus. Lu sonde pernah berbuah. Dia emosi. Kemarin dia berbuah lebat. Dia emosi. Ya dia emosi sekali. Woi dia buah ini sampai tahan terontong. Di batang-batang semua buah habis. Dia bilang begini, jangan pakai emosi guys. Buah itu sesuai musimnya. Kan Alkitab bilang apa? Berbuahlah sesuai musimnya toh. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Kamu harus bisa menghasilkan buah. Saya punya pohon jadi saya omong-omong. Ini asam lagi. Udah berbuah tapi busuk semua. Tadi pagi dia jatuh 2. Jadi saya ambil semua. Untung lu. Kalau sonde lu kering dari bawah sampai atas. Maksudnya begini, betanya mau kasih cerita tentang kehidupan sehari-hari. Kalau lu punya tanaman yang ada hanya cuma daun saja, setiap tahun daun. Daun. Saya di kafe sana di Karvita itu ada kita pohon di luar pagar itu masih kita punya wilayah, ada 2 pohon besar, satu belakang pohon mangga yang besar, itu pohon mangga saya mau potong. Kemudian di depan sini itu pohon kelengkeng. Dia pun usia itu sudah hampir 50
15-16 tahun. Tapi saya melalui dia ini, saya lihat-lihat ini pohon, kapan lu berbunga ya? Satu saja kok kita rasa ini buah. Tapi dia punya bunga, dia punya daun kakak lebat sepanjang sejarah hidup. Pokoknya kalau kamu pergi nanti di kafe di atas, itu ada pohon kelengkeng, sudah besar kakak. Dari jauh itu menggiurkan, ini pohon apa Kak Victor? Kelengkeng. Tapi sonde pernah ada buah, pernah ada dia bunga, jadi itu kompleks itu bilang gini, Pak Victor, bunga, mana bunga. Lihat baru bunga kita sudah sukacita. Nah besok dia gugur, mereka semua ngomong, gugur. Anda bisa lihat pohon, kalau hanya cuma bunga-bunga, daun, bunga baru muncul tiba-tiba dia sakit Pak. Sedangkan ketong ini kan butuh sesuatu yang kita bisa nikmati, ya toh? Coba lihat sebelah kiri kanan, coba lu lihat pohon mangga. Kemudian dia dari tahun ke tahun sudah sekian tahun orang lain itu berbunga semua. Lu pohon mangga ini mau keluar bunga satu saja, dia pikir. Coba perasaan lu yang pemilik. Lu pasti omong-omong ke orang gila saja di itu batang pohon. Mungkin lu pikir itu pohon itu bukan benda hidup. Itu makhluk hidup Pak. Berarti dia bisa dengar lu punya suara. Kan ada penelitian di Jepang sana. Satu lagu rohani, satu lagu rock. Yang lagu rohani sana, dia bertumbuh dengan baik. Tanpa pupuk. Hanya lagu rohani saja. Dengan air pastinya. Tidak mungkin tidak tanpa air. Dengan air. Ini sama. Air apa segala macam sama ini. Tapi ini pakai lagu rohani. Ini pakai lagu rock. Yang lagu rock itu baru 1 minggu sudah layu. Sudah hancur semua kering. Tapi lagu rohani tetap segar selamanya. Berarti hidup dong ini tanaman bisa mendengar sesuatu. Sama kayak air. Tuh orang Jepang lagi di Amerika. Beda orang minum air tanpa doa. Mereka bukan shooting lagi apa namanya. Pakai mikroskop itu lihat. Yang air yang pakai doa. Dia akan seperti molekul-molekul kristal yang bisa membuat kesehatan itu terjamin. Ini air doa. Tapi air yang lu datang aus. Bekas tahu besong itu tuh racun penuh. Kenapa? Tidak pakai doa. Air itu hidup bos. Jadi ketika lu memperkatakan perkataan yang positif, maka dia akan membuat air itu akan menjadi sehat buat kamu. Tapi lu ngomong air, sementara mau minum air tapi lu boto-boto, kurang ajar, minum begini. Dia tidak jadi sesuatu yang berguna buat kamu. Lihat, hati-hati ya, menghasilkan buah itu penting. Ini hal-hal sederhana yang ingin saya sampaikan buat kamu. Kalau kamu hanya melihat satu pohon hanya daun saja, rasa-rasanya udah tebang saja. Biar dia muncul tunas yang baru dengan bunga dan buah satu kali. Saudara lihat baik-baik, Bapak ingin kamu menghasilkan buah. Minggu lalu kamu belajar, salah satu syarat untuk kamu bisa jadi murid harus apa? Menghasilkan buah kakak. Jadi firman yang kamu dengar ini kakak, harus betul-betul kamu simpan dalam diri kamu. Jangan sampai kekhawatiran dunia ini membuat apa yang kamu ingat, apa yang kamu dapatkan itu hancur semuanya. Saya pernah mengalami banyak hal kak. Saya sudah ketemu orang kayak kalian ini banyak. Saya punya umur pelayanan sudah sekitar 25 tahun. Dan banyak sekali yang beta lihat. Orang berapi-api melayani Tuhan. Wah, omong itu berapi-api. Gila, dahsyat banget. Pokoknya dahsyat. Satu ketika saya ketemu satu anak muda. Dia berapi-api pertama kali dia ketemu bapak saya. Saya panggil dia dan rangkul dia begini. Bro, semangat itu boleh. Tapi ke otak. Kotong boleh semangat, tapi kalau kotong sonde hidup di dalam Bapa, semangat itu akan lambat laun akan menjadi pudar. Jadi anak muda, kamu harus apa? Kamu harus realistis, lihat apa yang sedang terjadi di dunia ini. Kan Alkitab bilang begini, akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Tapi kamu jangan khawatir, itu baru awal. Suruh jangan khawatir karena ini baru awal, berarti ada yang lebih gila. Untuk apa? Supaya lu latih lu pun diri supaya jangan khawatir kak. Orang khawatir itu kan soal makan, soal minum. Nah makanan dan minuman lu dapat dengan apa? Duit. Duit lu dapat dengan cara apa? Bekerja. Bagaimana lu bekerja? Harus cari kerja, lamar kiri, lamar kanan. Lu harus sekolah kiri kanan segala macam.
Sulit kakak. Itu yang banyak membuat orang yang sudah percaya menjadi penuh dengan kekhawatiran. Orang yang sudah percaya tapi masih bisa bikin apa? Meninggalkan bapak kakak. Jadi jangan main-main dengan kekhawatiran. Halo, kasih tahu, hati-hati kak. Jangan sampai hanya cuma daun yang lebat. Aktivitas banyak di gereja tapi nol. 1, 2, 3. Ya toh? Kasih sebelah kiri kanan, hati-hati. Kekhawatiran dunia ini bahaya. Yang keempat, yang terakhir. Ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Ialah nah, ini butuh perjuangan. Lu terima habis, jangan lu hanya cuma otak penuh dengan mesum saja. Atau otak penuh dengan nafsu. Aduh, cepat-cepat pulang, semua ketemu baik Tuhan nih. Aduh, pulang-pulang, jam berapa nih? Pulang cepat, kafe ini terlalu lama mati. Lu kalau bilang begitu, lu pulang sana. Ya itu kan ada orang begitu, kita pulang. Baik Tuhan su SMS lagi, sayang su di mana nih? Itu pendeta khotbah terlalu lama, suruh dia berhenti. Kasih tahu sebelah kiri kanan lu bertobat. Kalau dapat lu pun cowok begitu ya nona, ingat, dapat cowok model begitu, bungkus. Tempeleng dia. Ngapain kamu respon dengan laki-laki model begitu? Belum nikah saja dia sudah larang-larang. Apalagi sudah menikah, kau adalah milikku, aku udah bayar kamu sah. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Oke. Yang terakhir ini butuh perjuangan kak. Semuanya memang butuh perjuangan, tapi kan kalah semua. Tapi yang ini kak, kamu harus ambil dia. Simpan dia. Makanya caranya bagaimana kak? Lihat Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 hal. Supaya itu sabda yang kau terima. Itu firman yang kau terima. Kau bisa menghasilkan buah. Artinya apa? Dia bertumbuh, dia berakar, dan dia menghasilkan buah. Kan prosesnya begitu toh? Ada amin? Caranya bagaimana? 3. Mazmur 1. Bilang apa? Yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat. Yang pertama, jangan menuruti nasihat orang fasik. Kak Victor, kau tuh tahu membedakan mana orang fasik, mana orang benar. Kamu harus lihat buahnya orang itu. Makanya kenapa ketika lu bergaul, lu harus pakai metode orang tua dulu. Bibit, bebet, dan bobot. Dari keluarga yang mana, pergaulannya seperti apa, karakternya seperti apa. Ya kan begitu, bibit, bebet, bobot. Bukan lu bilang saya bergaul dengan siapa saja. Amin. Semua kita bergaul dengan siapa saja boleh. Tapi kamu harus bisa mengukur supaya kamu bisa bertumbuh dan berakar dan menghasilkan buah. Setuju katakan amin. Ini orang kelihatan rohani, ternyata bisa membunuh. Kayak kemarin toh, pendeta muda pergi bunuh orang, buangnya di Tol Cipali di Bekasi, buang. Pendeta loh. Tiap hari menurut kesaksian memberi pelayanan ke anak muda begini. Wih, beta juga jadi ngeri. Pastor sebelah kiri kan, hati-hati yo. Makanya Alkitab bilang apa? Dari buahnya lah engkau akan tahu orang ini berasal dari mana. Dari bapak atau bukan, begitu. Dari buah. Buah itu penting kak. Hati-hati dari orang fasik. Omong firman penuh mulut. Tapi tingkah laku ke setan. Kasih tahu. Makanya harus tahu orang itu dari seluruh kehidupannya. Jangan cepat-cepat minta nasihat sebelum engkau kenal orang itu sebenar-benarnya. Setuju katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tahu orang berdosa tuh? Tahu tidak orang berdosa? Orang yang melakukan orang yang berhasil melahirkan dosa. Yakobus bilang dosa itu terlahir dari apa? Keinginan. Jikalau keinginan itu dibuahi, maka lahirlah dosa. Jikalau dosa itu dibiarkan matang, maka melahirkan apa? Maut atau kebinasaan. Lihat. Jangan lu berdiri di jalan orang berdosa. Ini berdiri, baru berdiri. Ini bukan di lu jalan di jalan orang.
Berdiri ini tidak boleh. Kenapa? Lu akan disebut orang yang melakukan kesalahan dan dosa. Orang berdosa yang terus melakukan dosa. Keinginan itu penuh pada kamu. Daging, keinginan mata, gangguan hidup, birahi atau hawa nafsu. Anda mau berbuah, tidak boleh ada di jalan orang berdosa. Anda harus menghindar dong. Setuju, katakan amin. Anda harus bisa berani untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang melahirkan dosa atau dosa. Tidak boleh. Setuju, katakan amin. Wih kakak, beta juga pingin sama seperti orang di luar sana. Kasih tahu, kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi lu jangan kau basosot, kau pergi hidup sama kayak orang dunia. Duniawi sekali. Nah, dunia dan duniawi itu beda, Kak. Dunia itu ya dunia yang kita lihat ini. Duniawi itu apa? Sistem yang dibangun oleh setan untuk membuat manusia memiliki karakter yang bertentangan dengan Bapa. Itu duniawi. Makanya kamu jangan jadi orang yang duniawi. Sebab kita bukan orang dari dunia ini. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, jangan amin penuh mulut. Nanti sama seperti yang jatuh di pinggir jalan, di batu-batu dan di semak. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan duduk di tukang gosip. Pencemooh juga orang yang suka cemburu. Pencemooh juga sama seperti orang yang suka iri hati. Tahu tuh orang iri hati toh? Maka dia akan cari orang yang tukang iri hati semua, mulai berkumpul. Lu tahu kok sonde. Nah, mulai. Nanti yang responnya bilang, "Ko, awi, nah." Coba lihat sebelah kiri kananmu, maka panjanglah sudah ceritamu dan akhirnya melahirkan dosa. Anda mau menjadi orang yang seperti yang ditabur di tanah yang baik. 3 ini kakak, Anda harus hindarkan dari hidup kamu. Amin. Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Artinya apa? Dia omong baik, tapi lu lihat dia penghidup dulu. Oh kan katong ambil yang dia baik toh kakak. Kakak, kebiasaan yang buruk merusak karaktermu yang baik, Kak. Pergaulan yang buruk merusak karaktermu yang baik. Karakter yang baik akan menjadi rusak kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Dia rohani, Kak. Wih, dia omong nih, tiba-tiba lu datang lagi curhat di beta. Kak, beta nih son sangka. Kenapa? Beta pikir dia nih ajak katong berdoa mah, disuruh katong buka celana. Ada banyak. Ya toh? Kalau yang bunuh orang kemarin alasannya apa? Bikin podcast rohani. Hati-hati oh. Tiba-tiba ada yang bilang begini, katong berdoa kok. Dan siapa? Katong 2. Coba tahu sebelah kiri kanan. Pakai otak. Ada amin? Jangan lu karena lihat ini lu mengagumi dia pun cara omong firman Tuhan. Wih kai. Beta kayak bulu badan berdiri. Hati-hati, itu orang fasik. Orang berdosa ya hidupnya tidak benar, tidak menuruti perintah Bapa, hanya cuma mau melakukan sesuai dengan hawa nafsunya. Yang ketiga apa tadi? Tidak dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu suka menceritakan orang, itu orang iri hati, orang yang cemburu, orang yang angku, itu termasuk dalam pencemooh, golongan pencemooh. Jadi hati-hati, kamu yang baik bisa menjadi rusak karena pergaulan kamu. Yang berikut ayat yang keberapa itu dalam Mazmur pasal 1. Tetapi yang kesukaannya, lihat 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya dan siang dan malam. Dia akan seperti apa? Kamu kan suka ini ayat. Tapi lakukannya setengah mati toh. Karena apa? Lihat berkatnya. Coba lihat berkatnya. Terus ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya. Dan apa? Tidak layu daunnya. Lihat. Daunnya tidak layu, tapi tetap menghasilkan buah. Buah dulu yang dihasilkan, berdaunnya tidak layu. Apa saja yang apa? Nah, orang Kristen mau yang di belakang ini. Apa saja yang dibuatnya berhasil, makanya mau jadi Kristen. Karena pasti dibuatnya berhasil oleh Tuhan. Lu gila mangkali. Ini. Pertama, tidak boleh menuruti nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak dulu kumpulan pencemooh. Tapi yang harus lu buat apa? Yang keempat, harus merenungkan sabda itu. Makanya lu dengar, bukan hanya cuma lu terima sukacita, habis itu keluar lu hilang. Atau lu terima tapi datang himpitan, hilang. Lu terima tapi datang keinginan daging, kekhawatiran, hilang. Yang harus lu lakukan,
Lu renungkan itu siang dan malam. Lu memama biak. Kata renungkan itu artinya memama biak. Seperti sapi memama biak. Satu hari dia makan. Jam 3, jam 12 atau jam 2 begitu dia mulai duduk di bawah pohon. Kemudian dia mulai kunyah. Kata sapi. Dia ngunyah terus. Karena sapi waktu dia makan rumput pertama kali itu dia tidak akan masuk dalam lambungnya. Ada satu tempat penyimpanan kemudian dia akan muntahkan keluar lagi dia punya rumput itu untuk dia kunyah. Tujuannya untuk apa kakak? Supaya yang dia masuk di dalam usus-ususnya lambungnya itu kakak. Itu yang disebut sari. Sari dari rumput. Jadi itu adalah vitamin yang penuh dengan vitamin. Yang akan membuat dia menjadi kuat, bertenaga, kemudian dan sehat. Kalau sari dalam makanan, itu sari makanan. Tapi kalau dalam firman Tuhan disebut rema. Apa? Rema. Itu yang akan kau serapi dalam tubuhmu. Itu yang akan menguatkanmu. Itu yang akan membuat engkau menjadi kuat. Melakukan apa yang Bapak perintahkan. Setuju katakan amin. Makanya renungkan firman itu siang dan malam. Bukan lupa siang kerja dari pagi sampai siang. Sampai sore pulang kemudian lu bukan lihat Alkitab lain. Tapi lu lihat mana bantal. Atau ada mau acara dengan bait tua. Cepat sudah datang jemput beta. Saya tahu otak penuh nafsu saja. 1, 2, 3. Wih ini katong semua masuk surga bulat-bulat. Ya tujuannya memang surga bulat-bulat. Jadi lu jangan bilang begini. Santai bro, tidak usah jangan terlalu lebih-lebih. Tidak. Kristen itu memang begitu. Susah jadi Kristen. Bukan segampang yang kamu pikir. Harus ada perjuangan yang berdarah-darah. Penuh dengan penderitaan kak. Tidak segampang hanya cuma datang. Kemudian aktivitas rohani. Kemudian lu mati masuk surga. Seenak itu kak. Kamu tidak lihat perjuangan Bapak kita untuk melahirkan anugerah. Pengampunan buat kamu dan saya. Mati kak. Penuh dengan darah. Penuh dengan air mata. Penuh dengan duka cita. Baru pengampunan itu terlahir. Setuju katakan amin. Habis itu kamu mempertahankan pengampunan dan mengerjakan keselamatan kamu apa? Santai-santai. Hei, lihat. Berjuang kakak. Supaya kamu layak jadi muridnya Bapak saya. Setuju katakan amin. Katakan sebelah kiri kananmu. Harus jadi Kristen yang dimuridkan oleh Bapak. Menjadi muridnya Bapak. Kristen yang menjadi muridnya Bapak. 1, 2, 3. Ya, jangan hanya Kristen-Kristenan. Tapi Kristen sampai pada level menjadi murid. Dan murid sampai pada akhirnya menjadi serupa dengan Bapa. Mari tundukkan kepala.